Kisah kasih Rama dan siluman Ratu Ular. Pagi itu, Rama memulai harinya seperti biasa. Ia membawa kapak kayu dan keranjang besar menuju hutan yang terletak di pinggir desa. Hutan itu cukup lebat, penuh dengan pohon-pohon tinggi dan suara burung yang beraneka ragam. Meski banyak warga desa menghindari masuk terlalu jauh ke hutan karena takut akan binatang buas, Rama tidak pernah gentar. Baginya, hutan adalah tempat ia merasa damai dan dekat dengan alam. Aku hanya akan mencari beberapa ranting kering hari ini, igumam Rama pada dirinya sendiri, sembari menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar suara aneh dari arah sungai. Suara itu seperti desisan, bercampur dengan rintihan lemah. Rama berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang baru saja didengarnya. Apa itu? Ia bergumam sambil memegang kapaknya dengan erat, berjaga-jaga kalau ada bahaya. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu. Ketika ia tiba di tepi sungai, pandangannya langsung tertuju pada seekor ular raksasa yang tergeletak di tanah. Tubuh ular itu penuh dengan luka, beberapa di antaranya menganga lebar dan mengeluarkan darah. Kulitnya yang bersisik mengkilap tampak pudar, dan matanya yang besar menatap Rama dengan penuh keputusasaan. "Ya Tuhan," bisik Rama, terkejut sekaligus merasa kasihan. Sebagai manusia, nalurinya memintanya untuk lari. Ular sebesar itu bisa dengan mudah membunuhnya, bahkan dalam keadaan terluka. Namun, hati kecilnya memintanya untuk tinggal. Ia melihat luka-luka di tubuh ular itu, tanda-tanda bahwa makhluk tersebut mungkin telah diserang oleh manusia atau binatang lain. "Kau terluka parah. Apa yang terjadi padamu?" Tanyanya, meskipun ia tahu ular itu tidak mungkin menjawab. Ular itu hanya mengeluarkan desisan lemah, seolah meminta pertolongan. Rama merasa hatinya tergerak. Ia memutuskan untuk mengabaikan rasa takutnya dan membantu makhluk itu. "Tenang, aku akan menolongmu," kata Rama dengan suara lembut, mencoba menenangkan ular tersebut. Rama segera mencari dedaunan lebar dan kain dari keranjangnya untuk membalut luka ular itu. Ia juga mengambil air dari sungai dengan tangannya dan menyiram luka-luka tersebut untuk membersihkannya. "Ini akan sedikit perih, tapi kau harus bertahan," katanya. Saat ia membersihkan luka ular itu, Rama menyadari betapa besar makhluk itu. Panjangnya bisa mencapai belasan meter, dengan tubuh yang kokoh meskipun sedang lemah. Namun, meski ular itu terlihat mengerikan, Rama merasa ada sesuatu yang lembut dalam tatapannya. Setelah beberapa saat, Rama menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan ular itu di tepi sungai. Luka-lukanya terlalu parah, dan jika ia tidak mendapatkan perawatan lebih lanjut, ia mungkin akan mati. "Aku harus membawamu ke pondokku. Di sana aku bisa merawatmu lebih baik," katanya. Rama memotong beberapa ranting besar dan membuat tandu sederhana. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh ular itu ke tandu. Meski tubuhnya kecil dibandingkan dengan ular itu, ia menggunakan seluruh tenaganya untuk menarik tandu menuju pondoknya. "Ini akan memakan waktu lama, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini," kata Rama sambil terus menarik tandu. Perjalanan menuju pondok tidaklah mudah. Jalan setapak yang sempit dan akar-akar pohon yang menjulur seringkali menghalangi langkah Rama. Tubuhnya berkeringat deras, dan otot-ototnya terasa tegang. Namun, ia tidak berhenti. Setiap kali ia ingin menyerah, ia melihat ular itu, yang meskipun terluka parah, tetap berusaha bertahan hidup. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Rama tiba di pondok kecilnya di tepi desa. Ia menurunkan tandu dengan hati-hati dan memindahkan ular itu ke sebuah ruangan terbuka di belakang rumahnya. "Kau aman sekarang," katanya sambil tersenyum lelah. Rama segera membuat ramuan sederhana dari tumbuhan yang ia tahu memiliki sifat penyembuh. Ia membersihkan luka-luka ular itu, membalutnya dengan kain bersih, dan memastikan ular itu tetap terhidrasi dengan memberinya air. "Sepertinya kau sudah melalui banyak hal. Tapi jangan khawatir, aku akan merawatmu," kata Rama dengan lembut. Hari-hari berlalu, dan Rama merawat ular itu dengan penuh dedikasi. Setiap pagi, ia memeriksa lukanya, mengganti balutannya, dan memberinya makanan. Ia bahkan mulai berbicara dengan ular itu, seolah-olah ular itu bisa mengerti.
Kau tahu, aku tidak pernah berpikir aku akan merawat seekor ular raksasa. Tapi entah mengapa, aku merasa kita sudah berteman, kata Rama sambil duduk di samping ular suatu malam. Ular itu hanya menatapnya dengan mata besar yang tampak lebih tenang sekarang. Rama merasa bahwa makhluk ini, meskipun menakutkan, memiliki jiwa yang baik. Minggu demi minggu berlalu, dan ular itu mulai pulih. Luka-lukanya sembuh, dan kekuatannya kembali. Suatu pagi, Rama menemukan ular itu bergerak untuk pertama kalinya sejak ia membawanya ke rumah. Kau sudah lebih baik sekarang, kata Rama dengan senyum lega. Ular itu mendekatinya perlahan, lalu mengangkat kepalanya seolah memberi penghormatan. Rama terkejut, tetapi ia merasa bahwa ini adalah cara ular itu berterima kasih. Pergilah, hidupmu bukan di sini. Tapi ingatlah, kau selalu punya tempat di rumahku, kata Rama sambil membuka pintu belakang rumahnya. Ular itu melingkarkan tubuhnya sejenak di dekat Rama sebelum perlahan pergi menuju hutan. Rama menyaksikan makhluk itu menghilang di antara pepohonan, merasa puas bahwa ia telah menyelamatkan nyawa yang mungkin dihindari oleh orang lain. Namun, ia tidak tahu bahwa perbuatannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah ular raksasa itu kembali ke hutan, kehidupan Rama kembali seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia sering teringat tatapan penuh arti ular tersebut. Dalam hatinya, ia merasa seperti telah membentuk ikatan yang unik dengan makhluk itu, meski ia tahu ular tersebut sudah pergi. Hari-hari berlalu, dan musim mulai berganti. Suatu pagi yang cerah, Rama sedang membersihkan halaman pondoknya ketika ia mendengar suara langkah kaki pelan. Ia menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan setapak menuju rumahnya. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya hitam panjang berkilau, dan matanya seperti matahari terbenam, memancarkan kelembutan dan kedamaian. Pakaian yang dikenakannya sederhana, namun ada sesuatu yang memancarkan kemegahan dari dirinya. "Maafkan aku," kata wanita itu dengan suara lembut. "Aku tersesat di hutan dan tidak tahu harus pergi kemana. Bolehkah aku berlindung di sini untuk sementara waktu?" Rama tertegun sejenak, tetapi ia segera mengangguk. "Tentu saja. Kau bisa tinggal di sini selama yang kau butuhkan. Hutan ini bisa berbahaya bagi siapa saja yang tidak terbiasa." Wanita itu tersenyum. "Terima kasih. Namaku Nayara." "Senang bertemu denganmu, Nayara." "Namaku Rama," balasnya sambil mengajak wanita itu masuk ke pondoknya. Rama menawarkan makanan dan air kepada Nayara. Sambil makan, mereka berbincang. Nayara mengatakan bahwa ia berasal dari desa yang jauh, tetapi tersesat ketika sedang mencari kerabatnya. "Bagaimana kau bisa sampai sejauh ini tanpa pemandu?" tanya Rama penasaran. Nayara tersenyum samar. "Aku hanya mengikuti instingku, meski sepertinya instingku tidak terlalu baik kali ini." Rama tertawa kecil. "Beruntung kau menemukanku. Hutan ini memang bisa sangat membingungkan." Hari-hari berikutnya, Nayara mulai membantu Rama di pondoknya. Ia membersihkan rumah, memasak, dan bahkan ikut membantu di ladang kecil milik Rama. Kehadirannya membawa kehangatan dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan Rama sebelumnya. "Rasanya seperti aku memiliki keluarga lagi," kata Rama suatu malam ketika mereka duduk di depan api unggun. Nayara menatapnya dengan lembut. "Aku juga merasa seperti itu, Rama. Kau begitu baik hati. Tidak banyak orang yang akan menolong orang asing seperti aku." "Bagiku, membantu orang lain adalah hal yang wajar. Semua orang butuh pertolongan di waktu tertentu," jawab Rama dengan tulus. Semakin lama mereka tinggal bersama, semakin Rama menyadari bahwa ia jatuh cinta pada Nayara. Ia terpesona oleh kelembutan, kecerdasan, dan kebaikan wanita itu. Namun, ia merasa ragu untuk mengungkapkan perasaannya, takut merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di ladang, Nayara tiba-tiba berhenti dan menatap Rama. "Rama," katanya pelan, "kau tahu, aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Kau tidak hanya memberiku tempat tinggal,
tapi juga memberiku rasa aman yang sudah lama tidak kurasakan. Rama terdiam sejenak sebelum menjawab. Nayara, kau tidak perlu berterima kasih. Kehadiranmu di sini juga membuat hidupku lebih berwarna. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak kau datang. Nayara tersenyum lembut. Aku juga merasakannya. Percakapan itu menguatkan perasaan mereka. Beberapa minggu kemudian, Rama memberanikan diri untuk melamar Nayara. Ia mengajaknya berjalan-jalan ke tepi sungai tempat ia pertama kali menemukan ular raksasa itu. Nayara, kata Rama dengan suara sedikit gemetar, ya aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Mata Nayara membelalak sejenak sebelum senyumnya merekah. Rama, aku juga mencintaimu. Ya, aku mau. Mereka menikah dengan sederhana di desa, disaksikan oleh para tetua dan beberapa warga yang mengenal Rama. Meskipun Nayara adalah orang asing, kepribadiannya yang hangat membuat warga desa menyukainya. Mereka merasa beruntung memiliki wanita seperti Nayara di antara mereka. Namun, di balik senyumnya, Nayara menyimpan rahasia besar yang belum ia ungkapkan pada siapapun, bahkan pada Rama. Rahasia yang kelak akan mengubah segalanya. Pernikahan Rama dan Nayara membawa kebahagiaan besar dalam hidup Rama. Pondok kecilnya terasa lebih hidup dengan kehadiran Nayara. Bersama, mereka bekerja di ladang, berbincang di malam hari di depan api unggun, dan tertawa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Nayara membawa cahaya baru dalam hidup Rama, dan keduanya menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sekitar 1 bulan setelah pernikahan mereka, desa mulai dilanda kejadian-kejadian aneh. Malam-malam yang biasanya tenang kini sering dihiasi oleh suara desisan dari hutan. Penduduk desa menemukan jejak besar di tanah, seperti bekas tubuh ular yang sangat besar. Hewan-hewan ternak, seperti ayam dan kambing, mulai menghilang tanpa jejak. Ayam-ayamku hilang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya minggu ini, dikeluh seorang petani di balai desa. Kambingku juga. Tidak ada jejak darah, tapi mereka lenyap begitu saja, ditambah yang lain. Desa yang biasanya damai kini dipenuhi rasa takut. Kepala desa memanggil semua warga untuk membahas masalah ini. Kita harus menemukan penyebabnya. Jika tidak, seluruh desa akan berada dalam bahaya, kata kepala desa dengan suara tegas. Sebagian besar warga yakin bahwa ini adalah ulah ular besar dari hutan. Namun, beberapa orang mulai mengaitkan kejadian ini dengan kedatangan Nayara. Sejak Nayara menikah dengan Rama, semuanya mulai berubah. Apakah kalian tidak merasa aneh? Bisik seorang warga kepada yang lain. Dia orang asing. Kita tidak tahu dari mana asalnya atau siapa dia sebenarnya, balas yang lain. Desas-desus tentang Nayara mulai menyebar di antara warga desa. Mereka mulai mengamati Nayara dengan curiga, meskipun ia selalu bersikap ramah dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Rama mulai merasakan ketegangan di desa. Saat ia pergi ke pasar atau bertemu dengan warga, mereka memandangnya dengan penuh curiga. Rama, ada apa dengan desa akhir-akhir ini? Mengapa mereka tampak begitu gelisah? Ditanya Nayara suatu malam saat mereka duduk di depan api unggun. Rama menghela napas. Ada banyak kejadian aneh belakangan ini. Hewan-hewan ternak hilang, dan warga menemukan jejak ular besar di sekitar desa. Mereka ketakutan. Ular besar? Tanya Nayara dengan nada waspada. Rama mengangguk. Ya. Mereka pikir mungkin ada makhluk dari hutan yang datang ke desa. Nayara diam sejenak, matanya tampak cemas. Apa mereka mencurigai kita? Rama tersenyum dan menggenggam tangan Nayara. Tidak, tentu saja tidak. Kau adalah bagian dari desa sekarang. Mereka hanya takut. Aku akan memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, dalam hatinya, Rama tahu situasinya lebih rumit. Beberapa warga sudah terang-terangan menuduh Nayara sebagai penyebab masalah ini. Kami tidak pernah mengalami ini sebelumnya.
Semuanya berubah sejak Nayara datang, kata seorang tetua desa kepada Rama suatu hari. Rama membalas dengan nada tegas. Nayara tidak ada hubungannya dengan ini. Dia adalah istri saya dan tidak bersalah. Tetua itu menggeleng. Aku tahu kau mencintainya, Rama. Tapi terkadang cinta membuat kita buta. Suatu malam, saat Rama sedang tidur, Nayara terbangun mendengar suara desis di luar rumah. Ia keluar perlahan, memastikan Rama tidak terbangun. Di halaman belakang, ia melihat beberapa ular kecil melingkar, tampak seperti menunggu sesuatu. Nayara berlutut di depan mereka dan berbicara dengan suara pelan. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku sudah bilang jangan mendekati desa, katanya dengan nada tegas. Ular-ular itu mendesis pelan, seolah meminta maaf. Nayara menghela napas panjang. Kalian harus pergi. Jika manusia melihat kalian, mereka akan mencurigai sesuatu. Tanpa disadari, salah satu warga desa yang sedang mencari ternaknya melihat Nayara berbicara dengan ular-ular itu dari kejauhan. Ia segera berlari ke desa untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Keesokan paginya, warga desa berkumpul di balai desa dengan amarah dan ketakutan. Saya melihatnya. Saya melihat Nayara berbicara dengan ular di belakang rumahnya. Dia pasti memiliki hubungan dengan semua ini, seru warga tersebut. Dia bukan manusia biasa. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat, tambah yang lain. Kepala desa mencoba menenangkan mereka. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti yang jelas. Rama adalah orang baik, dan Nayara belum pernah melakukan kesalahan apapun. Namun, desakan warga terlalu kuat. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang dukun dari desa sebelah untuk mencari tahu kebenaran tentang Nayara. 2 hari kemudian, dukun desa tetangga datang dengan membawa peralatan ritualnya. Ia adalah pria tua dengan wajah keras dan mata tajam. Setelah mendengar semua cerita dari warga, ia mulai melakukan ritual di tengah alun-alun desa. Ia membakar dupa dan mengucapkan mantra-mantra, memanggil roh-roh hutan untuk menunjukkan kebenaran. Angin berhembus kencang, dan suasana menjadi mencekam. Tiba-tiba, mata sang dukun terbuka lebar, dan ia menunjuk ke arah rumah Rama. Ada energi besar di sana, katanya dengan suara serak. Nayara bukan manusia. Dia adalah makhluk dari dunia lain. Dia membawa malapetaka bagi desa ini. Seruan itu membuat warga desa semakin panik. Beberapa dari mereka langsung mengambil obor dan parang, bersiap untuk mengusir Nayara. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di sini. Dia akan menghancurkan kita semua, teriak seorang warga. Kepala desa mencoba menghentikan mereka, tetapi amarah warga sudah memuncak. Mereka menuju rumah Rama dengan niat untuk mengusir Nayara, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan. Di rumah, Rama dan Nayara sedang berbicara ketika mereka mendengar keributan di luar. Rama keluar dan melihat warga desa mendekat dengan wajah marah. Apa yang terjadi? Tanya Rama dengan suara tegas. Rama, Nayara bukan manusia. Dia adalah makhluk ular yang membawa kehancuran. Kami ingin dia pergi dari desa ini, seru salah satu warga. Rama terkejut. Ia menoleh ke Nayara, mencari jawaban di wajah istrinya. Nayara, apa ini benar? Katakan padaku, katanya dengan suara bergetar. Nayara menunduk, air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Rama, aku ingin memberitahumu, tapi aku takut kehilanganmu, katanya pelan. Ya, aku bukan manusia. Aku adalah ular yang kau selamatkan di hutan. Aku menggunakan kekuatan magisku untuk menjadi manusia agar bisa bersamamu. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Rama terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Namun, sebelum ia bisa menjawab, warga desa semakin mendekat dengan obor yang menyala. Dia harus pergi sekarang, Rama. Jika tidak, kita semua akan mati, teriak mereka. Konflik besar pun tak terhindarkan, dan Rama dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit,
mempertahankan istrinya atau melindungi desanya. Keributan di depan rumah Rama semakin menjadi. Warga desa, dengan obor dan parang di tangan, berdiri dengan wajah penuh amarah. Kepala desa berdiri di depan mereka, mencoba menenangkan, tetapi suaranya kalah oleh teriakan-teriakan penuh tuntutan. "Rama, kami tidak ingin menyakitimu," berkata salah seorang warga dengan nada tegas. "Tapi Nayara harus pergi. Jika tidak, desa ini akan terus dihantui malapetaka." Rama berdiri di depan pintu rumahnya, melindungi Nayara yang bersembunyi di dalam. Tangannya mengepal kuat, matanya menatap lurus ke arah kerumunan. "Kalian tidak mengerti. Nayara tidak bersalah. Dia tidak pernah menyakiti siapapun," seru Rama dengan suara penuh keyakinan. "Tidak bersalah. Dia adalah ular raksasa yang membawa ketakutan ke desa ini. Hewan ternak kita hilang, jejak-jejak ular ada di mana-mana." "Apa itu semua kebetulan?" balas warga lain dengan nada tinggi. Di dalam rumah, Nayara berdiri memandang Rama dari balik jendela kecil. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu bahwa situasi ini adalah akibat dari dirinya. Ia ingin melindungi Rama, tetapi ia juga tahu bahwa warga desa tidak akan berhenti sampai mereka merasa aman. Rama kembali menoleh ke dalam, bertemu pandang dengan Nayara. "Nayara, tetaplah di sini. Aku akan berbicara dengan mereka," katanya lembut. Namun, Nayara tahu bahwa ini bukan hanya masalah berbicara. Rahasianya telah terungkap, dan tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa ia adalah ular raksasa, ratu dari kawanan ular di hutan. Nayara akhirnya keluar dari rumah, berdiri di samping Rama. Warga desa terdiam sesaat, terkejut melihat wanita yang mereka tuduh sebagai makhluk ular itu begitu tenang dan anggun. "Jika kalian ingin aku pergi, aku akan pergi," kata Nayara dengan suara tenang namun penuh kesedihan. "Tapi ketahuilah, aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku datang ke desa ini karena cinta, bukan untuk membawa malapetaka." Kepala desa melangkah maju. "Jika itu benar, mengapa ada jejak-jejak ular besar di sekitar desa? Mengapa ternak kami menghilang? Kami butuh penjelasan." Nayara menunduk sejenak sebelum menjawab. "Jejak itu mungkin berasal dari kawanan ular yang mengikuti keberadaanku. Mereka adalah pengikutku, dan mereka mungkin merasa khawatir karena aku berada di sini. Aku tidak menyuruh mereka datang, tetapi mereka bertindak atas naluri mereka untuk melindungiku." Warga desa saling berpandangan, sebagian merasa ragu, sebagian lagi tetap tidak percaya. Rama maju selangkah, menatap mereka dengan penuh keyakinan. "Nayara adalah istriku. Dia tidak pernah berniat mencelakakan kita. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku karena telah membawa dia ke desa ini." "Rama, ini bukan tentang dirimu," kata kepala desa dengan nada lebih tenang. "Ini tentang keselamatan kita semua. Jika Nayara tidak bersalah, buktikan. Buktikan bahwa dia tidak akan membawa bahaya." Nayara menghela napas panjang. Ia tahu bahwa tidak ada bukti yang bisa benar-benar meyakinkan warga desa, kecuali ia melakukan sesuatu yang drastis. "Aku akan kembali ke hutan," katanya akhirnya. "Jika keberadaanku di sini membuat desa ini dalam bahaya, maka aku akan pergi. Tapi kumohon, jangan salahkan Rama atas apapun. Dia hanya menunjukkan belas kasih ketika aku membutuhkan pertolongan." "Nayara, tidak," seru Rama. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Kau adalah istriku. Kau adalah bagian dari hidupku. Jika kau pergi, aku juga akan pergi." Nayara menatap Rama dengan penuh kasih sayang, lalu menyentuh pipinya. "Rama, cintamu adalah hal paling indah yang pernah aku rasakan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan semuanya demi aku. Desa ini adalah rumahmu, dan aku tidak akan membiarkan dirimu diasingkan karena aku." Rama menggenggam tangan Nayara erat. "Aku tidak peduli dengan desa ini jika itu berarti kehilanganmu." Namun, Nayara perlahan melepaskan genggamannya. "Kau harus tetap di sini. Aku akan kembali ke tempatku di hutan.
Tapi percayalah, cintaku padamu tidak akan pernah hilang. Dengan langkah berat, Nayara mulai berjalan menuju hutan. Warga desa berdiri diam, sebagian merasa bersalah, sebagian lagi lega. Rama mencoba mengejarnya, tetapi Nayara berbalik dan menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Rama, biarkan aku pergi," katanya dengan lembut. "Aku akan selalu mengingatmu, dan aku akan selalu mencintaimu. Tapi kita berasal dari dunia yang berbeda." Saat Nayara masuk lebih dalam ke hutan, tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya yang lembut berubah menjadi sisik mengkilap, dan tubuhnya memanjang, kembali ke wujud ular raksasa. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia menoleh sekali lagi ke arah Rama. "Terima kasih karena telah memberiku kesempatan untuk merasakan apa itu cinta," bisiknya sebelum lenyap di balik pepohonan. Rama jatuh berlutut di tanah, hatinya hancur. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Hari-hari berlalu, dan desa kembali tenang. Hewan-hewan ternak tidak lagi hilang, dan jejak-jejak ular besar menghilang sepenuhnya. Namun, warga desa mulai merasakan kehampaan. Mereka menyadari bahwa Nayara, meskipun bukan manusia, tidak pernah menunjukkan niat buruk. Kepala desa mengumpulkan warga dan berkata, mungkin kita telah salah menilai. Nayara tidak pernah menyakiti siapapun. Kita harus belajar untuk tidak terburu-buru menuduh, terutama terhadap mereka yang berbeda dari kita." Rama, meskipun patah hati, mencoba melanjutkan hidupnya. Ia sering berjalan ke tepi hutan, berharap bisa melihat Nayara sekali lagi. Namun, Nayara tidak pernah kembali. Meski begitu, Rama tahu bahwa cintanya pada Nayara tidak akan pernah pudar. Dan di suatu tempat jauh di dalam hutan, Nayara juga terus menjaga Rama dari kejauhan, memastikan bahwa cinta mereka tetap hidup meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda. Hari-hari setelah kepergian Nayara terasa hampa bagi Rama. Setiap sudut pondok kecilnya mengingatkan pada istrinya. Aroma masakannya yang lembut, tawa cerianya saat mereka bekerja di ladang, bahkan suara lembutnya saat mereka berbicara tentang masa depan, semuanya menjadi bayangan yang terus menghantui hatinya. Rama mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Ia kembali bekerja di ladang dan pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Namun, hatinya tetap terasa berat. Setiap kali ia memandang hutan di kejauhan, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sebuah ikatan yang tidak bisa ia abaikan. Suatu malam, Rama memutuskan untuk berjalan ke tepi hutan. Ia membawa lentera kecil dan duduk di atas batu besar yang menghadap ke arah pepohonan gelap. "Nayara," bisiknya pelan, seperti memanggil seseorang yang mungkin tidak bisa mendengarnya. "Aku merindukanmu. Jika kau mendengarku, aku hanya ingin tahu bahwa kau baik-baik saja." Angin berhembus pelan, membawa suara-suara hutan yang lembut. Rama menutup matanya, mencoba merasakan kehadiran Nayara. Namun, malam itu tetap sunyi. Ia kembali ke pondok dengan hati yang semakin berat. Namun, di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah melupakan Nayara, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Beberapa minggu setelah malam itu, Rama mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berada di hutan yang gelap dan lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi, dan tanah di bawahnya dipenuhi dengan daun-daun kering. Di tengah hutan itu, ia melihat sosok ular besar dengan mata yang bersinar lembut. "Rama," suara Nayara terdengar dalam mimpinya. "Aku tidak pernah jauh darimu. Aku selalu menjagamu, meskipun dari tempat yang tidak bisa kau lihat." Rama mencoba mendekat, tetapi ular itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Ia terbangun dengan keringat dingin, hatinya dipenuhi rasa rindu yang mendalam. Mimpi itu terus datang hampir setiap malam. Rama mulai merasa bahwa itu bukan sekadar mimpi biasa, melainkan cara Nayara berkomunikasi dengannya. Sementara itu, desa kembali menghadapi masalah. Hujan deras selama beberapa hari menyebabkan sungai meluap, membanjiri ladang-ladang dan menghancurkan banyak rumah. Warga desa panik karena persediaan makanan mereka habis, dan mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kerusakan dengan cepat. "Kita membutuhkan bantuan," kata kepala desa dalam sebuah pertemuan darurat.
Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan. Beberapa warga mengusulkan untuk meminta bantuan dari desa-desa tetangga. Namun, perjalanan ke desa lain berbahaya karena jalanan licin dan tanah longsor. Kita tidak punya pilihan, kata kepala desa. Seseorang harus pergi mencari bantuan. Rama yang mendengar itu langsung maju. Aku akan pergi, katanya tanpa ragu. Warga terkejut. Rama, perjalanan itu terlalu berbahaya. Kau bisa terjebak di tengah jalan, kata salah satu warga. Jika kita tidak mencoba, semua orang di desa ini akan menderita, jawab Rama. Aku sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku tidak takut kehilangan diriku sendiri jika itu berarti menyelamatkan desa. Rama memulai perjalanannya ke desa tetangga keesokan harinya. Dengan membawa bekal seadanya, ia melintasi jalanan yang licin dan berbatu. Hujan terus turun, membuat pandangannya kabur. Namun, saat ia hampir mencapai tengah perjalanan, tanah di bawahnya mulai longsor. Rama kehilangan keseimbangan dan tergelincir ke jurang kecil. Ia jatuh dengan keras, pingsan di tempat. Saat ia terbangun, ia merasakan sesuatu yang dingin dan lembut menyentuh wajahnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sepasang mata besar yang bersinar lembut, mata ular. Nayara, bisiknya lemah. Ular itu mendesis pelan, kemudian berubah menjadi sosok Nayara. Rama, aku ada di sini. Nayara, apa ini mimpi? Tanya Rama, mencoba bangkit. Tidak, Rama. Kau dalam bahaya. Aku datang untuk menyelamatkanmu, jawab Nayara sambil membantu Rama berdiri. Nayara menggunakan kekuatannya untuk membawa Rama ke tempat yang aman. Ia menciptakan jalur yang aman di tengah hutan, memandu Rama sampai ke desa tetangga. Pergilah, Rama. Beritahu mereka apa yang terjadi di desamu. Aku akan menunggu di sini untuk memastikan kau kembali dengan selamat, kata Nayara sebelum kembali ke wujud ularnya. Rama berhasil membawa bantuan dari desa tetangga. Ia kembali ke desanya bersama beberapa penduduk yang membawa makanan dan peralatan. Warga desa menyambutnya dengan sorak-sorai. Rama, kau pahlawan, kata kepala desa, namun Rama tidak merasa seperti pahlawan. Ia tahu bahwa tanpa Nayara, ia tidak akan pernah bisa mencapai desa tetangga. Setelah semuanya kembali normal, Rama kembali ke tepi hutan, berharap bisa bertemu Nayara lagi. Namun, seperti sebelumnya, ia hanya menemukan keheningan. Waktu berlalu, tetapi Rama tidak pernah melupakan Nayara. Setelah semuanya kembali normal, Rama kembali ke tepi hutan, berharap bisa bertemu Nayara lagi. Namun, seperti sebelumnya, ia hanya menemukan keheningan. Waktu berlalu, tetapi Rama tidak pernah melupakan Nayara. Ia sering merenungkan apa yang telah terjadi dan apa yang telah ia pelajari. Ia menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan keikhlasan. Nayara telah mengorbankan segalanya untuk melindunginya dan desanya, meskipun itu berarti harus berpisah dengannya. Warga desa, yang dulu memandang Nayara dengan curiga, kini mulai melihatnya dengan rasa hormat. Mereka menyadari bahwa Nayara, meskipun bukan manusia, memiliki hati yang lebih besar daripada kebanyakan dari mereka. Kadang-kadang, kita perlu belajar untuk menerima perbedaan, kata kepala desa dalam sebuah pertemuan. Cinta tidak mengenal batas, dan kita seharusnya tidak terlalu cepat menilai hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Rama menghabiskan sisa hidupnya menjaga desa, tetapi hatinya selalu tertuju pada hutan. Ia tahu bahwa di suatu tempat di dalam hutan itu, Nayara masih hidup, mengawasinya dari kejauhan. Dan meskipun mereka terpisah oleh dunia yang berbeda, cinta mereka tetap abadi, menjadi legenda yang diceritakan oleh penduduk desa dari generasi ke generasi. Legenda Rama dan Nayara terus hidup di desa itu. Anak-anak tumbuh mendengar cerita tentang cinta mereka yang melampaui batas dunia manusia dan alam. Dan pada malam-malam bulan purnama, desisan halus sering terdengar dari arah hutan, seolah-olah Nayara masih menjaga desa, bersama dengan cinta sejatinya, Rama. Cinta mereka tidak hanya menjadi kisah, tetapi juga pelajaran bahwa pengorbanan dan cinta sejati akan selalu abadi,
melampaui segala perbedaan dan rintangan.